Untuk step selanjutnya, kita akan mulai masukkan data-data transaksi pinjaman sesuai dengan yang ada di koperasi Anda masing-masing. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan mulai dari menu transaksi pinjaman dan kartu pinjaman. Kita klik di sini, lalu kita akan masuk ke modul transaksi pinjaman. Di menu ini ada dua modul. Yang pertama adalah transaksi pinjaman, sedangkan yang kedua adalah kartu pinjaman. Modul transaksi pinjaman ini berfungsi untuk kita melakukan transaksi-transaksi pinjaman, diantaranya adalah realisasi, angsuran, bunga pinjaman, ya, dan sebagainya. Sedangkan untuk kartu pinjaman ini untuk melihat semua transaksi, semua perubahan yang sudah kita lakukan di modul transaksi pinjaman. Baik, untuk pertama kali kita akan melakukan simulasi transaksi realisasi, ya, karena di video sebelumnya kita sudah membuat satu nama peminjam dan kita sudah buatkan rekeningnya, tapi belum kita lakukan realisasi. Pada saat pertama kali Anda masuk ke menu transaksi pinjaman dan kartu pinjaman, kursor langsung berada di nomor referensi ini. Oke, Anda lihat di sini, yang kedip-kedip ini. Nomor referensi ini bisa Anda isikan ketika ada nota penyerta, kwitansi ataupun voucher dari transaksi yang Anda lakukan. Ya, nanti di situ ada nomor serinya, Anda bisa masukkan ke nomor referensi. Namun jika tidak ada, Anda cukup menggantinya dengan tanda strip seperti ini. Oke. Tanda strip seperti ini. Lalu tekan enter untuk masuk ke kolom peminjam. Anda tekan enter satu kali lagi untuk masuk ke daftar peminjam dan memilih nama pinjam yang Anda inginkan. Untuk metode pencarian di sini ada dua, bisa berdasarkan nama dan berdasarkan kode atau berdasarkan nomor peminjamnya. Oke, saya coba yang berdasarkan nama peminjam. Ya, saya ketikkan dulu nama yang ingin saya cari. Nah, ini dia, Samsul ada dua. Yang pertama Samsul Ramadan, yang kedua adalah Samsul Bahri. Yang kita pilih adalah yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini belum kita masukkan realisasinya. Oke, setelah kita pilih seperti ini, lalu kita tekan enter. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kode sandi. Kode sandi ini adalah jenis transaksi pinjaman yang ingin kita lakukan. Silakan Anda gunakan tombol atas bawah untuk memilih seperti ini, apakah realisasi, bisa juga angsuran, bunga pinjaman ataupun sebagainya. Atau juga Anda bisa gunakan tombol drop down yang ada di sini, ya, untuk memilih kode sandi yang Anda inginkan. Kita pilih realisasi. Setelah seperti ini, kita akan masuk ke jumlah. Kita klik di jumlah. Oke. Sebelum kita menghentikan jumlah, ada hal yang perlu Anda ketahui, ya. Sering sekali terjadi kesalahan ketika memasukkan jumlah realisasi ini. Kenapa? Karena di realisasi ini, ya, di kolom realisasi ini kadang-kadang kosong. Kenapa? Karena bisa kosong. Kosong karena terjadi ketika Anda melakukan pengisian di data peminjam baru, ya. Data peminjam baru Anda mengosongi di jumlah realisasi, ya. Saya buka dulu untuk nama pinjamnya biar lebih jelas, ya. Ini Samsul Bahri. Nah, di jumlah realisasi ini Anda kosongi, ya, sehingga nanti di realisasi ini akan kosong, ya. Dan nanti ketika Anda memasukkan di jumlah sini, ini sering terjadi kesalahan, kadang lupa dan sebagainya. Nah, itu akan sering terjadi kesalahan. Maka dari itu, memasukkan jumlah realisasi yang ada di data peminjam baru, ya, di data peminjam ini ada dua fungsi. Yang pertama, kita bisa melihat simulasi angsurannya. Yang kedua, ini akan meminimalisir kesalahan ketika Anda memasukkan di realisasi, ya, di transaksi realisasi. Karena di sini sudah tertulis. Jadi ketika nanti Anda ingin masukkannya, Anda tinggal lihat di bawah. Oh, ini transaksinya sekian. Oh, ini realisasinya sekian. Oke. Nah, di sini juga sudah ada info tambahan, ya. Ada jenis bunganya, suku bunganya kesekian, jangka waktu kesekian, dan juga angsuran nanti per bulannya harus dibayar berapa, pokoknya berapa, dan totalnya sekian. Oke, baik, kita masukkan untuk jumlah realisasinya dulu. 8 juta rupiah. Oke, jangan lupa tekan enter, ya, biar mengisi di totalnya ini. Setelah itu Anda tekan enter satu kali lagi atau klik disimpan, ya, tekan enter satu kali lagi seperti ini. Lalu akan muncul dua kolom seperti ini, ada kolom bunga dan pokok. Ya, untuk bunga ini diabaikan dulu karena nanti ini hanya berlaku ketika Anda melakukan angsuran, ya, transaksi angsuran dan transaksi bunga pinjaman. Untuk realisasi ini tidak berlaku. Jadi setelah seperti ini ada di sini, Anda tekan enter satu kali lagi untuk pindah ke pokok. Nah, otomatis di pokok akan terisi seperti ini. Oke. Setelah itu Anda tekan enter lagi untuk menyimpan. Oke. Data sudah disimpan. Apakah ingin cetak bukti transaksi? Kalau Anda ingin cetak, silakan tekan yes. Kalau tidak, no. Ya, coba kita tekan yes dulu. Seperti ini bukti transaksinya sama, ya. Ini bisa Anda cetak dengan tombol print yang ada di sini. Kalau tidak ingin mencetak, Anda baikkan saja tutup seperti ini. Lalu di sini ada cetak validasi. Cetak validasi ini adalah
cetakan yang akan Anda cetak di kwitansi yang sudah disiapkan oleh koperasi masing-masing ya. Dan nanti kwitansi itu berlaku ketika sudah ada cetakan dari program Armadillo berupa cetakan validasi ini. Oke, kita tutup. Di sini ada tombol transaksi baru. Ini kalau Anda ingin melanjutkan ke transaksi berikutnya, misalkan ada minjam yang angsur, ada realisasi di nama berikutnya, silakan Anda tekan transaksi baru ini. Ada juga cetak, tombol cetak di sini. Tombol cetak ini adalah untuk mencetak kartu pinjaman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, nanti ada kartu pinjamannya juga. Selain kartu simpanan juga ada kartu pinjamannya. Sama cetakannya nanti berurut ya, per baris seperti itu. Oke. Nah, ini sudah tersimpan datanya. Ya, saya coba klik yang di transaksi baru seperti ini, otomatis hilang. Ya, kalau sudah seperti ini Anda bisa melanjutkan ke transaksi berikutnya. Oke, kita akan coba pindah ke modul kartu pinjaman. Oke, caranya di sini ya. Di sini ada keterangan modul, Anda klik tombol di sini, lalu kita pilih yang kartu pinjaman. Nah, setelah itu Anda tekan enter atau klik ya tombol yang ada di sini, ya tekan enter seperti ini sama. Lalu Anda pilih nama yang sudah kita masukkan realisasinya tadi. Oke, saya pilih berdasarkan namanya. Saya klik di sini, lalu bisa berdasarkan nama. Nah, yang paling bawah. Oke, ini dia. Transaksi sudah masuk, ya. Realisasi sebesar 8 juta rupiah. Oke, nah di sini di kartu pinjaman ini juga ada beberapa menu. Yang pertama adalah cetak kartu, sama seperti di transaksi pinjaman ya. Yang kedua adalah bersihkan layar. Ini untuk bersihkan layar supaya nanti kita bisa melihat kartu pinjaman di nama yang lain, dan ada info detail. Nah, ini dia info instan ya. Di sini sudah lengkap infonya, mulai dari realisasinya berapa, tanggal berapa, ya kolektibilitasnya juga ada, bunga yang harus kita terima berapa, dan bunga yang sudah terbayar berapa. Di sini ada. Oke, kita tutup, lalu kita bersihkan layar. Ya, klik bersihkan layar untuk masuk ke nama yang lain. Baik, kita pindah dulu ke transaksi pinjaman. Oke, nanti kita akan melanjutkan ke transaksi yang lain. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan transaksi realisasi untuk nama peminjam baru. Oke, untuk transaksi berikutnya silakan Anda lihat di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.